فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Sekarang kita membayangkan yang menyenangkan dulu. Kita bayangkan yang menyenangkan dulu. Silakan Bapak Ibu, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, semampunya berimajinasi. Tama bada disebut ngalamun mangga, bada disebut rencana mangga. Lamun rencana merenan puguh sistematikanya, ya kan? Ini dulu, terus ini, terus ini, terus itu dan sebagainya. Ketika itu tahapan dikerjakan, berarti memang punya rencana. Nah, telit. Tapi kalau tidak punya tahapan-tahapan, apa-apa saja yang mau dikerjakan berarti belum bisa disebut rencana. Coba bayangkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan akan di sini orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa. Sako yasuku asalnya digiring. Kalau unta itu digiring. Rombongan. Nah itu namanya sako yasuku. Siko majhul, sehingga asalnya digiring. Tapi karena ini menceritakan orang-orang yang bertakwa, yang amat sangat berbahagia, rasanya kalau digiring kurang pantas. Bisa dipaham ya? Artinya sendiri sako yasuku menggiring, siko digiring. Ya, bukan siko dua tugo, bukan. Siko digiring. Tapi karena orang-orang yang bertakwa, aduh, asa kurang enak ya. Dan orang-orang yang bertakwa digiring. Tuh, kenapa? Karena pikiran kita nu digiring mah onta, meri gitu kan, bebek gitu. Maka dicarilah arti dibawa. Dibawa. Dengan kata-kata dibawa berarti ada yang memandu.
Ada dua yang memandu. Yang pertama para malaikat. Rombongan orang-orang yang bertakwa dibawa dan dipandu oleh para malaikat. Itu panduan pertama. Yang kedua adalah suara lantang, teriakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nanti akan tanpa henti, tanpa lelah, terus berteriak-teriak memanggil-manggil umatnya. Innakum satud'auna yaumal qiyamah. Nanti kalian akan terus dipanggil-panggil. Ummati, ummati. Oke, makanya kata saya bayangkan. Bayangkan. Ummati, ummati. Sampai manusia yang terakhir yang bisa diselamatkan dari neraka. Sampai manusia yang terakhir. Yang tidak akan ditunggu itu adalah orang yang sudah dilempar ke neraka. Itu mau mual diantosan. Wayahna dikantunkeun ke rombongan. Tapi orang-orang yang siapa? Barangkali ada manusia terakhir yang masih selamat. Ummati, ummati. Besoknya bayangkan ke ibu bapaknya. Bayangkan. Pintu-pintu surga di belakang. Coba ayatnya bagaimana? Hatta idza ja'uha. Sehingga ketika mereka mendatangi pintu-pintu surga itu. Wa futihat abu-abu, pintu-pintu surga terbuka. Silakan bayangkan. Entong letik, jangan kecil. Ya kan? Karena pintu surga itu ratusan kilo. Makanya silakan bayangkan. Di depannya Nabi Muhammad, ummati, ummati. Di sebelah kanannya dikatakan ada Abu Bakar. Di sebelah kirinya ada Umar bin Khattab. Wah. Kalau bapak-bapak bersama istri bapak, biasanya manggil istri apa Pak? Ustaz? Mih. Nah, mih Pak. Bisi pakai jeung mih, soun, bihun gitu. Mih. Nah, gitu. Aya de umi kan? Panggil apa yang istri kita sangat senang. Ya, ketika dipanggil dengan seperti itu. Bebeb juga boleh, bebeb. Berjegis nini jeung aki-aki pan pantas atuh. Beb atuh, atuh nempon useureun gitu, Pak. Nabi, ummati, ummati. Sang suami mencari-cari istrinya. Alhamdulillah kalau ada ya, Pak ya. Dina teh aya nage keun bae, Pak. Keun bae da aya gantina ieu. Tapi kalau ada, beb. Enggak, beb cepat itu Nabi itu sudah menunggu. Gitu, Pak. Ya. Saya bayangkeun, Pak. Anak-anak ada enggak, Pak? Ikut enggak? Ya kan gitu kan? Makanya saya katakan, kalau kita hanya mengimajinasi, merekonstruksi kejadian yang ini pasti terjadi soalnya. Ini pasti terjadi. Tapi tanpa rencana, tanpa amal yang sesuai dengan rencana supaya sampai di situ dalam keadaan ideal seperti yang apa kita pikirkan. Pamajikan ayah, bun pamajikan salaki ayah, buru-buru muntang ka salaki teh bisi ku batur. Gitu. Di dunia wae ge sakieu kaayaanana lebar. Kalau resan hadir ayeuna ieu kusimkuring rek didongengkeun. Tos lami teh hadir itu pada ditu Pak Haji Abidin ya. Kapungkur ka ditu ka Palestina ka Aqsa sareng Allahu yarhamu Ustaz Usman, saya adik-adik ada Ustaz Fahmi, Aam, dan lain-lain. Entah apa sebabnya. Itu si Israel tuh luar biasa. Tiap saya ke sana pasti ada masalah yang seperti ini. Makanya kalau saya tidak terlalu kaget. Jadi jamaah itu, "You come here." Pan eta dipariksa paspor Pak jeung sajabana.
Ka Israel teh periksa. Tingali wajahna teh si Pak Haji tuh aya tuh pada ditu. Back again cenah kitu balik deui nu sejen heula. Geus kitu teh dipanggil lagi, "Yuk, come here." Periksa. Back again balik deui Pak. Napi kabeak jamaah teh tinggal si Pak Haji. Seri si Pak Haji nyengel gitu. Aduh. Moal pi orang kepayun Pak Haji ah. Bisi viral Pak Haji. Dah begitu Pak. Beres we. Kita sudah menunggu di luar, sebut saja di luar imigrasi lah ya. Dengan Ustaz Usman. Wan, kumaha cenah ieu teh Wan? Ah, Pak. Kieu we si Israel mah. Karena mereka itu ingin kita itu sebetulnya mondok semalam, 2 malam, uang keluar, jalan-jalan balanya, begitu maunya. Mereka kurang suka datang ke Aqsa, ke masjid, pulang lagi, itu teh kurang suka. Biasanya begitu. Ya akhirnya Pak, ibunya juga ada ibunya, si Bu Haji. Ustaz dia kumaha, cenah si bapak. Kunaon gitu, itu cenah teh kumaha moal dilepaskeun gitu. Keun bae tinggalkeun atuh da geus aki-aki ieu kitu diheureuna kitu. Wah, cenah aki-aki ge lebar cenah kitu Pak. Tah gitu Pak. Cek simeureun ge di dunya wae ge geus lebar. Ngomong ke di surga. Bayangkan ketika suami mencari istrinya atau istri itu mencari suaminya. Yo, mana si bebeb? Keur dikaleng kuno lain Pak. Wah, ulah Pak. Makanya dari sini itu harus sesuai dengan rencana. Anak mau seperti apa gitu ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan akan dipandu oleh para malaikat dan juga oleh panggilan teriakan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah lebih dahulu menunggu di pintu surga, dan Nabi berjanji tidak akan masuk sendirian duluan Pak. Nabi akan setia menunggu umatnya yang tidak ke neraka dulu, Pak. Ainu ka neraka heula mah moal ditungguan pada can puguh. Berapa lama? Ya kan ya? Tergantung kepada dosa-dosa yang tersisa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ya Rana Pak. Makanya saya katakan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi bila perlu ada rencana-rencana tentang bahagia nanti ketika dipandu oleh para malaikat, dipanggil-panggil dan diseru-seru oleh Nabi Muhammad. Nah, kebayang Pak bahagianya Pak? Mama enggal mah, si Ujang mana si Ujang, si Cikal. Ayah jang ka dieu jang jeung Bapak. Ka surga teh bareng Pak atau masing-masing. Itu kan intinya kan? Hatta idza ja'uha, ketika nanti datang sudah di hadapan pintu-pintu surga. Wa futihat abwabuha, dan memang pintu surga sudah dibuka. Sebelum orang-orang bertakwa datang ke situ sudah dibuka. Meni asa pisenangeun pisannya. Cek bahasa Sunda meni asa pisenangeun hirup ya. Makanya saya kalau nggak salah pernah menyampaikan, Bapak Ibu bayangkan rombongan banyak. Sok bisi hese peureum heula kadinya. Peureum heula, rombongan yang banyak. Kebayang teu Bu? Kebayang teu ada rombongan yang banyak, ada banyak pisan, banyak sekali. Dari yang sedemikian banyaknya, silahkan Bapak Ibu bayangkan. Ari urang aya teu aya gitu Pak. Ari ngabayangkeun rombongan kabayang, ai urang teu kabayang kumaha ieu ya rugi ya. Aya Bu, aya urang aya. Dina rombongan mau ke surga ada? Alhamdulillah, geus bisa ngebayangkeun geus geunah nya. Gitu, Pak. Di mana, Pak? Di mana posisinya? Di depan, di tengah, di belakang? Sok-sok dina bayangan orang. Di rombongan yang sedemikian banyak itu kita itu di depan, di tengah, di belakang. Di depan. Di depan. Asa polontong teuing teu? Ujug-ujug di depan wae ke heula teh. Sebagai siapa kita nih dalam rombongan yang akan ke surga, lalu berjalannya di depan teh sebagai apa? Sebagai siapa? Punya apa saja? Asa beratnya? Berat, Pak. Berat lah. Malah mundur, rada mundur.
Di tengah kumaha di tengah. Ai di belakang pas sok sieun anu metot lah. Di tengah wae di tengah. Sedangnya yang geus di tengah. Nah, makanya PR kita adalah selain diri kita sendiri, siapa saja orang yang nanti berjalan itu di dekat kita. Siapa saja orang yang nanti berjalan menuju pintu surga itu di dekat kita. Makanya tadi istri, anak, orang tua, saudara, sahabat, karib kerabat, gitu Pak. Silakan Bapak Ibu, pejamkan mata. Ketika berjalan menuju pintu surga itu siapa saja sih yang ada di sekeliling kita? Nah itu Pak. Maksud saya apabila ini dijalani, apa namanya kalau istilah anak SMP mah simbiosis mutualisme gitu kan. Ada interaksi yang sama-sama memberikan keuntungan dari istri ke suami, suami ke istri, suami menjadi jalan mudahnya istri ke surga, istri pun harus menjadi jalan mudahnya suami ke begitu. Ini kata anak SMP Pak, jangan jadi seperti simbiosis parasitisme gitu kan. Orang lain dirugikan, dia mau untung sendiri, tidak bisa. Itu PR. Jadi saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan yang senang dulu, yang indah-indah dulu, yaitu saat orang-orang yang bertakwa dibawa dipandu oleh para malaikat, dipanggil-panggil terus oleh Nabi Muhammad, dan akhirnya bertemu dengan Nabi yang paling dicintainya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi asa geus nepi ka ditunya. Ku ngabayangkeun unggul oge geus asa geus ka ditu Pak. Faqala lahum khazanatuha, para penjaga pintu surga itu berkata, "Salamun alaikum." Sama Pak. Selamat, assalamualaikum. Tibtum fadkhuluha khalidin. Bahagia, baik sekali, silahkan masuk surga dan akan kekal selama-lamanya. Duh, sageus di surga we, geus kieu ya. Apa yang mereka katakan begitu masuk surga? Wa qalul hamdulillahillazi sadaqana wa'adah. Lalu mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuktikan dengan sebenar-benarnya segala janji-janjinya kepada kami. Tidak ada yang meleset. Wa aurthanal arda, dan telah mewariskan kepada kami bumi, menempati tempat di bumi ini. Minal jannati natabawwa'u minal jannah, lalu kami akan menempati tempat-tempat di surga. Satu jengkal Anda kebagian kapling di surga itu lebih baik daripada gunung emas bergunung-gunung. Maudhi'u sautin fil jannah, hanya satu jengkal saja istilahnya gitu Pak. Anda kebagian kapling di surga itu lebih baik daripada emas bergunung-gunung di dunia. Kemudian haitsu nasya, dimanapun kamu ingin, fa ni'ma ajrul amilin, itulah ganjaran dan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dah beres, itu mah senang-senangnya, gembiranya, indahnya. Sekarang sebelum itu ada peristiwa dulu. Yang pertama, wal waznu yawma idzinil haqq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wal waznu, timbangan akhirat itu, yauma idzin al haqq, pasti benarnya, pasti adilnya. Nah, berarti Bapak Ibu, sebelum kita sampai kepada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, kita melalui dulu namanya al-waznu, atau sama dengan
mizanul akhirah. Mizanul akhirah. Berarti kita harus berhadapan dengan timbangan akhirat. Sebelum apa? Ya sebelum ayat yang kita baca. Selesaikan dulu ini, Pak. Wal waznu yauma idzinil haq faman sakulat mawazinuhu. Naon Bapak Ibu biasana? Faman sakulat mawazinuhu. Eta mah lain paman sakulat, fa amma beda. Ari nu eta mah dina surat Al-Qari'ah tamanya. Nah, beda ini Bapak. Wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan akhirat itu pasti yang pertama benar adanya, adil gitu, adilnya pasti benar. Paman sakulat, maka siapa yang berat timbangan amalnya, faulaika humul muflihun, iya maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia, selamat. Bahagia apa? Bahagia satu tahapan. Bahagia satu tahapan. Jadi sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Masih panjang perjalanan kita. Jadi sebelum ayat yang pertama, makanya saya urut dari yang menyenangkan dulu. Seolah-olah segala sesuatu sudah selesai. Yaitu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati. Menyenangkan sekali. Dalam rombongan besar ada kita. Dan ada orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Bahkan ada orang-orang yang bersama kita, sering orang-orang yang Allah hadirkan dalam doa-doa baik kita. Sahabat, karib kerabat, ikhwan, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum wasiko itu harus ada wal waznu yauma idzinil haq. Amal sakulat semawazinu faulaika humul muflihun. Makanya secara garis besar nanti manusia dibagi 3. Dalam urusan timbangan, Pak. Sekali lagi, dalam urusan timbangan akhirat manusia ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama siapa? Sebut saja supaya gampang. Al-kafirun. Ya. Al-kafirun. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Surat Al-Kahfi 105. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, kafir terhadap pertemuan dengan Allah, berarti otomatis kafir kepada Quran, kafir juga kepada sunnah. Kalau kafir kepada Quran, kepada sunnah, kafir juga kepada kenabian Nabi Muhammad. Jadi ini kafir bulenang. Kafir bulenang. Dengan segala macam-macam kafir bisa dibagi lagi, Pak. Tapi dari aspek kafir kepada kerasulan Nabi Muhammad, lalu kafir kepada Quran yang dibawanya sebagai wahyu Allah, otomatis sama dengan kafir kepada Allah. Kalau sudah kafir kepada Allah, apa bisa iman kepada adanya malaikat? Ya nggak bisa, kan? Karena sumber semua itu adalah la ilaha, padanya tidak ada akidah la ilaha illallah. Dalam surah Al-Kahfi itu dikatakan ulaika habitat amaluhum, mereka itu amalnya enggak ada yang jadi, sia-sia semua. Fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna, tidak ada timbangan amal bagi mereka. Jadi dengan di alam mahsyarnya sebentar. Secepat kilat langsung berpindah ke neraka. Khalidina fiha, gitu kan? Dan mereka akan kekal selama-lamanya. Ini, Pak. Yang kedua adalah faman yang ada di surat ini saja ya. Faman barusan itu sakulat. Apa? Dominan. Amal solehnya banyak, luar biasa, sehingga setiap amal soleh itu akan menghapus dosa. Karena kan mohon ampun kepada Allah itu tidak hanya satu macam, tidak hanya dengan mengucapkan astagfirullah, Pak. Tapi ketika Anda beramal soleh, Anda beramal baik, hakikinya amal Anda adalah amalun istighfariyah. Itu adalah amal sama dengan istighfar. Kenapa? Karena setiap kebaikan menghapus kesalahan. Kan istighfar, Pak.
Bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, bisa dengan amal perbuatan yang baik dan soleh. Itu semuanya adalah istighfar kepada Allah. Karena amal baiknya dominan, otomatis ibarat penghapus, Pak. Itu kekuatannya luar biasa. Dihapuslah dosa-dosanya sehingga waktu ditimbang sakulat mawazin. Ini adalah kelompok yang ke surga langsung. Itu, Pak. Sekali lagi, timbangan. Yang ketiga siapa tadi? Wa ammanya alias man khaffat. Gitu terusnya gitu, Pak. Iya, Pak. Ternyata yang dominannya itu si kebaikan yang menghapus teh. Habis kebaikannya, Pak, tinggal dosa-dosanya. Ternyata masih sisanya terlalu banyak. Ya akhirnya khaffat, terlalu ringan amal baiknya. Tidak cukup untuk menjadi penghapus dosa-dosanya. Ke neraka dulu, Pak. Nauzubillahi min. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika, siapa yang ringan amal baiknya habis dipakai menghapus tidak cukup, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang yang merugikan diri sendiri. Padahal waktu di dunia cukup, fasilitasnya ada, kurang apa dari Allah Subhanahu wa taala? Fasilitas berupa qada dan qadar supaya Anda sakulat mawa jinu cek bahasa Sunda mah cileureun. Lagun atau sahun gitu kan? Bima kanu bi ayatina yazlimun, karena mereka menzalim ayat-ayat kami. Namanya mizanul akhir. Ayat selanjutnya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang diberikan catatan amalnya setelah ditimbang, belum selesai hisab karena akan diberikan catatan amal. Jadi sebelum diberikan catatan amal ditimbang dulu, Pak. Catatan amal ada dua. Yang pertama namanya illiyin atau illiyun. Kan begitu ya? Catatan amal teh. Coba ayatnya kita baca. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi. Saya potong saja sampai di situ. Nanti di rumah bisa dilanjutkan. Surat apa ini? Surat Al-Insyiqaq ya? Al-Insyiqaq kan? Idzas samaa'u syaqqat wa zinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat dan seterusnya. Barisan pertama adalah disebut wa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu, itu yang saya ambil, Pak. Pasti akan dihisab dengan hisaban yasiro, hisab yang enteng, ringan. Jadi cepat hisabnya, ringan hisabnya. Disebutlah oleh ini adalah hisabul akhirah. Hisabul akhirah. Nah ini berarti akan ada hisab akhirat. Ada berapa macam, Pak? Dua macam. Yang pertama hisaban yasiro. Hisaban yasiro. Maka hisaban yasiro sama dengan paman sakulat. Pak. Ya. Jadi kalau sakulat mawazinu, hisabnya pun hisaban yasiro. Nanti akan diberikan catatan amalnya. Apa nama catatan amalnya? Illiyun. Iliyin atau iliyun ya. Iliyin saja yang ada di Qur'annya. Iliyin. Inna kitabal abrori lafi iliyin. Ya kan? Catatan amal sakulat mawazinu
ditimbang berat, amal solehnya dominan luar biasa. Begitu ditimbang hisaban yasir. Gitu. Maka akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Itu kan? Dan akan diberikan catatan amalnya di sebelah kanannya. Ini tidak ditulis tapi nanti bisa dibaca surat Al-Insyiqaq. Wa amma apa tadi? Wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Bahkan ditambah dengan wa yanqalibu ila ahlihi, mulai dekat kepada rombongan. Bisa dipapa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi ketika saat berjalan menuju surga pun sudah akan dipertemukan. Ustadz, nanti mudah-mudahan bertemu dengan saya saja. Di mana, Ustaz? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati. Ibu nanti ketemu enggak, Bu? Penak moal sareng Ustadz. Amin gitu, amin ya. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati, rombongan. Di rombongan itu harus ada saya dan kita semua. Amin atuh Bu, amin Bu. Aduh. Amin, sing dicatat ku malaikat lah. Itu ya. Kemudian selanjutnya, karena hisab tuh, tapi nanti ada waman utiya kitabahu wara'a dhahri. Bukan dari kiri, Pak. Siapa yang nanti catatan amalnya itu dilempar dari belakang, Pak? Karena tongong ta. Tas ya belagung ta. Orwadol, naon bahasa Sunda, Pak? Ya sudah diberi waktu, sudah diberi rezeki, sudah diberi kesempatan, sudah diberi fasilitas. Kurang apa Allah itu? Kurang apa? Justru kenapa kamu kurang sangat gitu, Pak? Diberi umur 1 hari, sholat wajib 5 kali. Kan begitu sederhana kan? Diberi kemampuan berusaha, lalu melakukan tijarah. 0,5% keluar kan? Apa susahnya? Kenapa kamu tidak? Istilahnya begitu, Pak. Diberi isi to'ah untuk haji, ya cepat daftar. Karena haji itu man istata'a ilaihi sabila. Kenapa kamu tidak? Sampai Allah mengatakan dalam haji saja, "Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin." Ya kalau kamu kufur, Allah enggak butuh kamu. Sudah, silakan. Urus hidupmu sendiri. Itu, Pak. Jadi ada hisab yang berat. Di sini kalau itu waman utiya kitabu wara'al dhahri fasaufa nad'u suburo. Kata-katanya bukan hisaban yasiro tapi nad'u suburo. Kesananya wayasla syairo, menuju neraka syair. Proses kedua. Kan gitu, Pak. Yang pertama al-waznu yaumidil haq. Manusia dibagi 3. Kafir mah pembicaraannya hanya di sini saja. Di sini selesai, ke neraka semua. Sedangkan orang yang beriman faman sakulat. Ini orang-orang yang calon-calon nih ke surga langsung, Pak. Ini dia. Sikedul, siludak gitu. Di dunianya dunia. Hanya ibadahnya saja yang sedikit-sedikit, Pak. Maksiatnya juga banyak. Terus kalau ini berarti kalau inna kitabal fujar, kalau fujar itu apa? Sijjin ya. Tanu ieu mah catatan age sijjin. Sijjinun lafi sijjin. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Padahal kita ingin sampai kepada wasiqal ladzina taqaw, tapi harus melalui yang pertama mizan, yang kedua hisab. Selesai tidak, Pak? Yo kita baca lagi. Sabar Pak. Sabar Bu. Lah, aya kena aya. An Muadz bin Jabalin qala, dari Muadz bin Jabal ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya ada siapa, Pak? Disebut Muadz bin Jabal. Nanti hadis ini ada dari Ibnu Umar juga. Hadis ini pun ada dari Abu Hurairah. Hadis ini pun ada dari Abdullah bin Mas'ud.
Hadis ini pun ada dari Abu Darda. Jadi paling tidak 5 sahabat Pak sumbernya. Tapi hadis ini sebetulnya ada masalah, kedhoifan. Mukhrinya banyak, tapi masing-masing ada kelemahan. Bisa dipaham ya? Tapi oleh para ulama ahli tafsir rata-rata dimasukkan untuk menjelaskan adanya pertanyaan-pertanyaan alamah syar, Pak. Makanya proses satu lagi, Pak. Prosesnya satu lagi, yaitu apa, Pak? Kalau tadi mizanul akhirah, hisabul akhirah, su'alul akhirah. Ini pakai hamzah ya, bagusnya pakai hamzah. Semua pakai hamzah, boleh ya. Walaupun tidak, kita tahu ya. Tahu ada hamzah. Su'alul akhirah. Apa soal? Pertanyaan. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa nanti amal kita ditimbang? Wal waznu yauma idinil haq. Yang kedua, apakah yakin akan dihisab? Ini ayat. Apa yakin akan ditanya? Tsumma alunna yauma idzin anin. Ya, kan Qur'annya ada. Cuma hadisnya ini ada masalah, Pak. Ada ulama yang tetap mengatakan dhaif, tidak bisa dipakai, tapi justru mayoritas ulama tetap memakainya untuk menjelaskan apa saja sih nanti yang ditanya. Kalau secara umum kalian akan ditanya tentang nikmat Allah atas kalian. Tsumma alunna yauma idzin anin. Apa sih nikmat Allah? Wah, kalau disebut satu persatu pasti banyak. Dirangkumlah di dalam hadis ini. Makanya hadis ini meskipun ada masalahnya, tapi tetap dipakai untuk tafsir. Artinya Bapak Ibu ya. Soalul akhirah. Nah, tamat kada diserap daya opat kan di sini mah. Coba apa saja? Apa saja pertanyaan dan yang akan ditanyakan berdasarkan hadis ini? La tazulu qadama abdin, tidak akan melangkah dua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamah, hatta yus'ala an arba, sehingga ditanya dulu tentang 4 khisal macam, 4 macam. An umrihi, kalau umur itu nikmat dari Allah bukan, Pak? Nikmat. Ya kan? Nikmat Allah yang berkaitan dengan umur, dari sejak sebut saja taklif menjadi hamba yang tahu bahwa dirinya adalah punya kewajiban, tanggung jawab sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Coba umur itu seberapa persen jadi ibadahnya? Itu umur, Pak, akan ditanya sampai wafat, habis. Apa arti wafat? Saya sudah jelaskan nih kepada Bapak Ibu, apa arti wafat? Wafat itu tunai dengan lengkap tanpa kekurangan, disebut wafat. Jadi ketika seorang hamba diwafatkan Allah, berarti apa yang menjadi hak dirinya dari Allah tunai, tidak ada sedikit pun kekurangan. Sehingga ketika seorang hamba, Allah tidak punya hutang apapun. Allah mah posisinya tinggal menagih. Bisa dipaham, Pak? Wafat. Jadi wafat itu adalah cukup, tunai, lengkap, tidak ada kurangnya. Makanya kalau sudah hak kita diterima semua, pasti wafat. Makanya digunakanlah istilah wafat. Wafat itu adalah hak kita seluruhnya telah kita ambil. Sudah tidak ada tersisa lagi. Ketika hak kita di dunia ini sudah kita ambil semua, ya otomatis wafat. Bisa dipaham, Pak? Kenapa disebut wafat? Nah, itu apa? Pertama umur. Fima abnahu, pada apa engkau habiskan? Habis sampai wafat. Sampai wafat. Jadi dalam umur itu ada latus alunna yauma idzin anin naim. Umur adalah salah satu nikmat Allah. Sampai wafat. Gitu, Pak. Wafat Bapak Ibu sekarang sudah tahu. Yang kedua, wa an syababihi, jag-jag belejag karena masih muda.
Ya berbeda dengan sekarang. Aduh, sajam eta teu nyarane teh. Pengorbananna luar biasa, Pak. Ibu-ibunya nya sajam geura ibu-ibu teu nyarane, geus elek sekeng we teh tadi. Mata genah nu nyarane itu genah pisan. Waktu ditanya, cenah pengajian teh penyarane diajar jadi ahli surga. Nah, cik teh nu nyarane pengajian diajar jadi ahli surga. Dina Quran sampai ada 6 ayat yang mengatakan bahwa muttaqiina 'alal arraiki, ahli surga itu bersandar nyarane sambil saling di seberang ada sungai, di seberang geuning cenah Bu Haji dah mang Bu Haji tuh Pak bari nyarane eta teh Pak. Genahnya banyak matak apa nyarane nuju diajar jadi ahli surga gitu. Padahal geus teu kuat tongong cangkeul. Buktina naon? Apa ditambah jeung nang ngunyar eta Pak. Punten-punten cenah nang ngunyar. Tapi waktu jag-jag waringkas jag-jag masa muda kita 10, 20, 30, 40 Pak. Hati-hati dengan angka 40. Bapak-bapak sudah mencapai 40 belum? Sudah? Habis masa puncaknya Pak. Habis Pak. Mulai menurun. Saya sepak bola, bulu tangkis, nge-gym juga rajin dulu Pak. Bulu tangkis saya sempat juara dapat piala. Tenis meja apalagi Pak. Sepak bola sampai umur 45 saya masih sepak bola. Bulu tangkis dilarang oleh dokter terakhir. Pak Ustadz badai ngaos atau napi badai badminton. Nguleng Pak. Naon maksudnya? Itu tulang punggung sudah mareol Pak, skoliosis. Gitu. Tulang punggung saya yang di bawah begini, ke sini dan ke sini. Sehingga akhirnya apabila salah saraf kejepit gitu Pak. Karena kursi roda. Ngalaman kan kamari karena kursi roda sakedap. Oh, geus kaliwah. Akhirnya karinaon atunya? Kemudahan Anda akan ditanya. Aduh. Banyak ya yang harus kita pertanggungjawabkan dulu sebelum sampai kepada fase wasiqal ladzina taqau. Lalui dulu yang ini. Yang pertama mizanul akhirah, yang kedua hisabul akhirah, yang ketiga tsumalatus aluna. Ini boleh ayat itu ditambahkan ya. Boleh ditambahkan. Tsumalatus alunna yauma idzin 'anin naim. Apa saja nih naim? Ya, mewakili Pak. Ini bukan semuanya. Sebetulnya masih ada. Seperti sederhana begini. Rasulullah dan para sahabat aneh Pak. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bareng keluar rumah karena tidak tahan menahan rasa lapar. Bayangkan Pak. Kumaha tetenya banyak. Rasulullah itu pemimpin Islam. Bapak sararea. Gitu Pak. Orang tua semua. Tapi Rasulullah keluar rumah. Pas Abu Bakar keluar. Umar keluar. Ketemu. Rasul bertanya ke Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar? Teu kuat cenah lapar gitu Pak. Ari Umar cenah, sami cenah abdi ge lapar gitu Pak. Cenah saya ge lapar Pak gitu. Jadi di bertiga lapar. Terdengarlah oleh seseorang. Mereka merasa malu Pak. Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu rumah saya diberi makan. Disuguhi sampai makan cukup. Setelah itu pamitan, lalu Rasul mengatakan, makanan yang kau makan adalah termasuk tsumalatus alunna yaumaidzin anin. Jangan dianggap enteng, Bapak Ibu masih bisa makan kangkung itu Pak nikmat. Aya tuh si Pak Haji Pan teu bisa dahar kangkung sampurah. Tidak boleh makan lemak-lemak, kolesterol sudah terlalu tinggi dan sebagainya. Itu yang namanya syabab, nyambung juga kepada waktu masa muda, sagala didahar. Banyak. Kemudian wa afima ablahu, dari muda menjadi renta dan tua dipakai apa saja. Wa an malihi, dari hartanya, min ainak tasabahu, dari mana didapatkan. Karena setiap yang namanya perpindahan hak milik harus jelas judulnya. Al aslu fil muamalah al ibahah. Perpindahan hak milik teknisnya itu adalah asalnya muamalah. Boleh. Asal jangan. Tuh Pak, asal jangan. Cuma berapa yang gak boleh Pak? Yang pertama riba.
Yang kedua namanya goror, ada unsur ketidakpastian alias gambling, Pak. Berarti di situ ada unsur-unsur perjudiannya. Yang ketiga jahalah, melakukan suatu transaksi tetapi dua-duanya tidak mengerti sehingga bisa menimbulkan madorot bagi kedua belah pihak. Maka kalau transaksi itu harus mengerti. Ada lagi yang namanya ghost, melakukan trik-trik tertentu sehingga milik orang terambil dengan kecerdasan kepintaran, padahal licik sesungguhnya di situ ada kezaliman, namanya ghost. Naon deui nya banyak dah tuh. Harituna meureunnan raswah. Sogok menyogok. Kesananya mencuri, sudah. Maka yang lain-lain akan bisa kategorikan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal pokok dari setiap muamalah adalah hukumnya mubah, kecuali mengandung unsur-unsur yang diantaranya yang saya sebutkan tadi. Bila jadi milik kita, padahal asalnya milik orang, maka harus jelas transaksinya harus dengan cara yang mubah. Bila tidak itu berarti haram namanya. Akan ditanya apa? Dari mana? Kan kamu asalnya nggak punya, kok sekarang jadi punya? Apakah melalui jual beli, gitu kan? Apakah melalui hibah? Apakah melalui hadiah? Apakah melalui sedekah, infak dan lain-lain? Terus selanjutnya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Pada apa engkau belanjakan? Karena tidak ada orang kecuali dia akan belanja. Tidak mungkin ada orang punya lalu tidak belanja. Tidak mungkin. Bahkan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang menjadi milik kita abadi. Toh kalau nanti kedahuluan masih ada pada kita dan belum terjadi perpindahan hak milik, akhirnya akan terjadi juga perpindahan hak milik, yaitu jatuh ke ahli tuh banger we. Pasti bakal pisah heula. Kemudian wa'an ilmihi, beda orang tahu dan orang yang tidak tahu. Nah, ilmu ini akan ditanya. Fima amila bihi, bagaimana sejak Anda punya ilmu, masa tidak ada perubahan dari aspek amalnya? Karena beda yang tidak dan tahu dengan yang tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bagaimana bisa sama orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tahu dan punya ilmu mah dihisabna pangberatna. Tapi yang ilmunya sedikit dihisabna sakedeung. Ngan teuing ka surga jeung neraka mah sakedeung begitu Pak. Naon sabar apan kanyahona saeutik? Apa itu? Tidak tahu. Kalau ini bagaimana? Tidak tahu, kan beres Pak. Hari bener teh nyaho mah. Tapi kalau bodoh karena malas, dosanya besar. Bisa dipaham Pak? Beda kita susah mengerti tapi berusaha terus. Bukan mengerti dan tidak mengerti, tapi berusaha atau tidak di situ letak amalnya. Tahu sakitunya nu eta mah nyaeta amila fihi. Terakhir. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu telah bersabda. Duh, sugan teh geus beres, Pak. Khalasal mu'minuna minan nar. Telah selesai, berarti Bapak Ibu, inilah garis besarnya saja. Sebut saja alam mahsyar. Surga. Nah, gitu kan? Gimana cara gampangnya unggul. Berarti di alam mahsyar ini yang terjadi 3. Ya kan ya? Di alam mahsyar, Pak. Mizanul akhirah dan su'alul khalasal mu'minina minan nar. Lalu nyebrang, Pak. Karena ada jembatan yang disebut dengan Al-Jasar. Berarti neraka di sini, Pak. Ya. Jadi mau dari alam mahsyar mau ke surga pasti menyeberangi, pasti. Nyebrang jembatan, Pak. Ada Shiratul Mustaqim teh atau disebut Al-Jasru ala Jahannam. Ada jembatan, semua melewati, Pak.
Khalasal mu'minuna minan nar, yang beres menyeberang. Ya Pak ya? Alias selamat ya. Apakah langsung? Ternyata di antara ini dan ini masih ada jembatan khusus, Pak. Hadis terakhir namanya kontoroh. Mangga baca kontoroh teh naon, Pak? Ada apa yang terjadi di kontoroh itu? An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasal mu'minuna minan nar, bila telah selesai hisab, selesai mizan, selesai timbang, selesai. Jadi nanti kita bisa, oh berarti nu beres teh naon ieu teh? Apa yang sudah beres? Hubisu, mereka ditahan dulu, Pak. Mereka ditahan dulu. Bikontortin bainal jannati wan nar. Ada yang mengartikan jembatan kontoroh yang ada di antara surga dan neraka tuh, Pak. Makanya ini yang bisa saya gambarkan seperti ini. Alam mahsyar, neraka dan surga. Ternyata di antara neraka dan surga pun ada sebuah jembatan namanya tah iya, Pak, inu iya kontor teh, Pak. Aduh, hadisna sahih, Pak. Sahih hadisna tah ada jembatan kontoroh tah. Jembatan kontoroh. Kontorotin bainal jannati wan nar. Fayataqasuna, maka dari situlah terjadi saling kisos antara muslimin, Pak. Yang bermasalah satu sama lainnya di dunia ini. Siapa yang dirugikan, siapa yang merugikan, siapa yang menguntungkan dan saling menguntungkan, bertemu dulu di jembatan kontoroh. Urusan Anda dengan Allah selesai, dengan sesama kita belum. Makanya orang tua kita sering menyebutkan, hati-hati diperhatikan, sama pentingnya yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan. Ini kontoroh, Pak. Jadi kontoroh ini adalah tempat mempertanggungjawabkan hablum minan nas sekarang. Hablum minan nas, Pak. Fayataqasuna, mereka saling kisos, saling balas. Madzalima, kedoliman kanat bainahum, yang terjadi di antara mereka. Itu, Pak. Hatta idza nukku wa huzibu, kalau sudah kamu sholatnya banyak, sedekahnya juga banyak, kemudian zakatnya ada, hajinya sudah, tapi Anda dengan Anda, kamu dengan ini kayak mana di dunia, tidak diselesaikan gitu, Pak. Ambil kalau begitu dari sholatnya, Pak. Ambil dari saumnya, Pak. Kamu dulu menangis karena ditolim. Kamu tidak bisa melawan karena lemah. Kamu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang diselesaikan. Di mana, Pak? Kontorotun bainal jannati wan. Aduh, hampura we kasararea ieu seumpeuring ya, bisa ya salah dan dosa, Pak. Maca ieu mah jadi sieun, Pak. Ieu lebar ieu salat ieu, duh diperem-perem ngani urang teh sunat dileukeun anu. Dikabaturkeun, Pak. Dikabaturkeun, diberikan kepada orang yang dizalim. Hati-hati melakukan kezaliman. Apalagi kalau Bapak Ibu menjadi pejabat publik, hati-hati. Karena dengan satu tanda tangan saja bisa ribuan, Pak, yang dirugikan, Pak, bisa. Ya kan? Dan lain sebagainya. Hatta idza nuqu wa huzibu udzina lahum bidukhulil jannah. Kalau sudah ini kesinikan, Pak, terserah nanti ada yang mundur lagi ngajungkel ke neraka, Pak. Ya kan? Aduh, naudzubillah min dzalik, Pak.
Geus deket-deket ieu teh perjuangan sedemikian panjang sudah sampai jembatan kontoro dipegat di sini fayataqasuna bainahum langsung saling kisos, saling hitung. Ayo siapa yang dolim, siapa yang dolim. Ini sholatnya kadiekeun tah. Sudah selesai, namanya nuku wa hudzibu. Yang ternyata sisanya masih ada. Masuk jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Takara ayat nu kahiji, makanya saya mulai dengan yang menyenangkannya dulu Pak, supaya ayeuna ngelunglang ieu kumaha. Ingat dosa kasih anu gitu Pak. Kumaha lamun habis Pak? Ngajengkang deui ka dieu. Namanya muflis. Yang kesini lagi, mundur lagi, langsung jatuh ke neraka, namanya al-muflis. Nyaeta si bangkrut amal-amal solehnya karena dihabiskan terlalu besar pasak daripada itu dia. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah salah. Anda bisnis, Anda besar pasak daripada tiang, hancur. Ngurus rumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, besar pasak daripada tiang, hancur. Cok. Anda buka perusahaan, dapat untung, dapat ini, tapi Anda tidak bisa menghitung berapa yang wajar dikeluarkan. Sehingga besar pasak daripada tiang, hancur. Ternyata di akhirat mun bapak ibu rek ngadolim, hitung heula kasolehanana, bisi besar pasak daripada, ini judulnya, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang, antumul muflisun, Anda di akhirat akan menjadi rombongan bangkrut.